Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada para imam kepala dan pemuka rakyat. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, "Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini." Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Injil hari ini menyajikan perumpamaan tentang perjamuan yang kita temukan dalam Injil Lukas juga, tetapi dengan perbedaan yang signifikan yang bertolak dari sudut pandang yang berbeda. Dalam komunitas jemaat Kristen perdana, baik dalam Injil Matius maupun Lukas, masalah hidup bersama antara orang-orang Yahudi yang bertobat dan orang-orang kafir terus berlanjut. Orang-orang Yahudi memiliki norma kuno yang menghalangi mereka untuk makan bersama dengan kaum kafir. Justru itulah Petrus berkonflik di dalam masyarakat Yerusalem karena Petrus telah memasuki rumah Kornelius, seorang kafir, dan telah makan bersama dengannya. Masalah yang sama terjadi dalam masyarakat Matius dan Lukas. Dalam komunitas Lukas, terlepas dari perbedaan ras, strata, dan gender, mereka memiliki semangat untuk berbagi dalam persekutuan. Untuk alasan inilah, dalam Injil Lukas, perumpamaan berpusat pada undangan yang ditujukan kepada semua orang. Tuan yang mengadakan pesta marah dan kesal karena tamu yang pertama diundang tidak mau datang. Tuan itu mengirim hamba-hambanya untuk memanggil orang miskin, orang lumpuh, orang buta, dan mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam perjamuan. Saudara dan saudari terkasih, dalam Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 10 bagian pertama dari perumpamaan,
memiliki tujuan yang sama dengan Injil Lukas. Dikatakan bahwa Tuan yang empunya pesta memerintahkan para pelayan untuk memperkenankan orang-orang yang baik dan buruk masuk atau hadir dalam pesta perkawinan. Kemudian dilanjutkan dengan perumpamaan lain mengenai pakaian untuk mengikuti pesta perkawinan yang berfokus pada hal yang spesifik untuk orang-orang Yahudi. Saudara dan saudari, hal ini bertujuan mengenai kepantasan dalam berjumpa dengan Tuhan. Ayat 1-2, undangan ditujukan kepada semua orang. Beberapa manuskrip mengatakan bahwa perumpamaan itu diceritakan bagi para imam kepala dan para penatua. Hipotesis ini dapat berfungsi sebagai kunci untuk membaca dan memahami cerita ini. Perumpamaan ini dimulai dengan kerajaan surga, dapat dibandingkan dengan seorang raja yang mengadakan pesta untuk perkawinan putranya. Pernyataan awal ini mengingat harapan yang paling mendalam, yakni keinginan orang untuk selalu bersama dengan Allah. Beberapa kali Injil menunjuk pada pengharapan ini, yang menunjukkan bahwa Yesus, anak raja, adalah mempelai laki-laki yang datang untuk mempersiapkan perkawinan. Lalu ayat 3-6, tamu-tamu yang diundang tidak mau datang. Raja mengundang dengan mendesak agar mereka mau datang. Tapi mereka yang diundang tidak mau datang juga. Ada yang pergi ke ladang, peternakan, mengurus usahanya, dan juga malah ada yang membunuh utusan raja itu. Saudara dan saudari, dalam Injil Lukas, hal yang menghalangi mereka untuk datang menerima undangan raja adalah kesibukan mereka sehari-hari. Lalu ayat 7, perang yang tak terpahami. Reaksi raja dalam menghadapi penolakan itu cukup mengejutkan. Kemudian raja sangat marah, dan ia mengirim pasukannya untuk menghancurkan para pembunuh dan membakar kota mereka. Saudara dan saudari, bagaimana reaksi kekerasan itu ditafsirkan? Perumpamaan ini diceritakan bagi para imam kepala dan bagi para penetua bangsa itu, bagi mereka yang bertanggung jawab untuk bangsa. Yesus sering berbicara kepada mereka mengenai pertobatan. Yesus bahkan meneteskan air mata di atas kota Yerusalem dan berkata, "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Dalam Lukas bab 19 ayat 41-44. Saudara dan saudari, reaksi keras raja berkaitan dengan fakta 40 tahun kemudian Yerusalem dihancurkan. Ayat 8-10. Perjamuan tidak dibatalkan. Untuk ketiga kalinya raja mengajak masyarakat. Raja memberitahu kepada para pelayannya, perjamuan perkawinan telah siap, tetapi mereka yang diundang tidak layak. Pergilah ke persimpangan jalan utama dan undanglah semua orang yang kamu temukan untuk datang ke pesta perkawinan. Pergi ke jalan-jalanan, undanglah mereka, baik yang buruk maupun yang baik, sehingga gedung perkawinan ini dipenuhi oleh tamu undangan. Mereka yang buruk yang dikecualikan dari partisipasi dalam ibadat dengan orang-orang Yahudi karena mereka dianggap najis, justru sekarang diundang secara khusus oleh raja untuk berpartisipasi dalam pesta. Saudara dan saudari, dalam konteks waktu itu, yang disebut buruk adalah orang-orang kafir. Mereka juga diundang dalam pesta perkawinan. Ayat 11-14, pakaian perkawinan.
Ayat ini mengatakan kepada kita bahwa raja pergi ke ruang perkawinan dan melihat seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta perkawinan. Dan raja bertanya, "Bagaimana kamu bisa berada di sini tanpa mengenakan pakaian pesta?" Orang itu diam saja. Saudara-saudari, kisah hari ini mengatakan bahwa pria itu diikat tangannya dan kakinya serta dilemparkan ke dalam kegelapan. Kesimpulan kisah ini yakni banyak yang diundang tetapi sedikit yang dipilih. Pertanyaan refleksi bagi kita semua, bagaimana kita menanggapi kehendak Allah dalam hidup harian kita. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda